الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث بسم الله الرحمن الرحيم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari yang mulia dan barokah ini ialah 3 amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kami menguraikan isi khutbah kita pada hari yang mulia dan barokah ini melalui mimbar yang mulia ini, kami sebagai khatib berwasiat bagi diri kami pribadi khususnya, hadirin jemaah pada umumnya, agar marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menjalankan semua diperintahkan Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa disinari cahaya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya setiap amal yang kita lakukan, amal-amal kebajikan yang kita senantiasa berbuat, amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya membaca Al-Quran, bersilaturahim, bersedekah, berpuasa, salat, zakat dan lain sebagainya. Kesemuanya itu amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara amal ibadah yang kita lakukan, ternyata ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita jumpai lewat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Mas'ud. Dari sahabat Ibn Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Mas'ud qultu ya Rasulullah ayyul amal afdal. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Amal apakah yang paling utama? Amal apakah wahai Rasulullah amal yang paling dicintai Allah? Apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktu. Kemudian qultu summa ayyu. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas kita ketahui bahwa lewat hadis ini ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktunya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, salat merupakan tiang agama. Apabila ia mendirikan salatnya, maka ia telah mendirikan agamanya. Dan apabila ia melalaikan, meruntuhkan salatnya, maka runtuhlah agamanya. Salat adalah amal yang pertama kali dihisab kelak di kemudian hari. Salat adalah pembeda antara kita dengan yang kafir. Begitu agung dan besarnya salat ini, sehingga amal salat ini adalah menempati posisi pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya jika seorang hamba sedang salat, ia datang membawa dosa-dosanya dan Allah letakkan dosanya di atas kepala atau pundaknya, maka setiap kali ia ruku atau sujud, maka dosa-dosa itu akan berguguran sebagaimana bergugurannya dedaunan tatkala datangnya angin. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Demi Allah, ketika kita tidak berpuasa, Allah belum katakan kita kafir. Ketika kita tidak berhaji, Allah tidak katakan kita kafir. Ketika kita tidak berzakat, Allah tidak katakan kita kafir. Tetapi demi Allah, ketika kita tidak salat, maka Allah cap kita sebagai orang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Inilah yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, bainal 'abd wal kufri tarkus salat. Antara seorang hamba yang beriman kepada Allah dengan seseorang yang tidak beriman kepada Allah, dalam artian kafir, tarkus salat, yakni tatkala ia meninggalkan salat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amal yang pertama yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis itu kita mengetahui bahwa amal yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah birrul walidain. Birrul walidain artinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bersyukurlah hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tatkala ayah dan bunda masih ada, maka ambil kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung mereka masih ada, mumpung mereka masih hidup, coba berbaktilah kepadanya. Jangan tunggu ia telah tiada, jangan tunggu ia berpisah dengan kita. Ketika saat itu nanti datang, maka yang akan kita jumpai
hanyalah penyesalan demi penyesalan. Kenapa ya? Dulu aku tidak begini, tidak begitu, tidak begini dan begitu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang birrul walidain, banyak kita temukan ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentaknya, dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam riwayat kita mengenal salah seorang sahabat yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia bukan dari orang kaya, tak mempunyai kedudukan status sosial di masyarakat. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Begitu cintanya kepada orang tuanya, ketika itu ia permisi kepada ibundanya, wahai ibunda, aku permisi untuk pergi menjumpai Rasulullah SAW. Aku sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Aku sangat rindu melihat wajah Rasulullah SAW. Ketika itu ibundanya sedang sakit-sakitan. Lantas ibundanya pun mengerti akan perasaan anaknya, yang memberikan izin kepada anaknya, pergilah wahai nak, tapi berjanjilah engkau ketika engkau nanti berjumpa dengan Rasulullah, kamu langsung balik menemuiku. Pergilah Uwais Al-Qarni berjalan menuju rumah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah tidak ada di rumah. Niatnya ingin berjumpa dengan Rasulullah, tidak kunjung tiba. Lantas ia menitip pesan kepada Siti Aisyah, wahai istri Rasulullah, sampaikan salam rinduku. Aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ia pun langsung pergi meninggalkan rumah Rasulullah dan menjumpai ibundanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan ibundanya di lain waktu ingin pergi berkeliling beribadah di tanah Makkah Al-Mukarramah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Ia katakan kepada Uwais, wahai anakku, aku pengen beribadah sujud langsung di hadapan Ka'bah. Apa kata Uwais? Wahai ibunda, mari kita berangkat. Lantas Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari rumahnya menuju Makkah yang sangat jauh. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita daripada kisah Uwais Al-Qarni, semua amanah orang tuanya ia kerjakan. Begitu besar baktinya kepada kedua orang tuanya, dalam hal ini ibunya dalam riwayat. Maka Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabatku, nanti ketika aku telah tiada, maka akan ada seorang pemuda yang akan datang menjumpai kalian. Ia katakan ia sangat rindu kepadaku. Katakan kepadanya, aku pun sangat rindu kepadanya. Itulah Uwais Al-Qarni yang begitu besar baktinya kepada orang tuanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga ditemukan bahwa suatu ketika Jibril alaihissalam datang menjumpai Rasulullah SAW. Seraya mereka berkata, hai Muhammad, terhinalah orang yang disebutkan namanya di depanmu, tetapi ia tidak berselawat kepadamu. Maka katakanlah amin. Lalu
Muhammad pun mengatakan amin. Yang kedua, kata Jibril, hai Muhammad, terhinalah orang yang datang bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan tanpa terampuni dosanya, maka katakanlah amin. Lalu aku pun mengatakan amin. Lantas nasihat yang terakhir dari Jibril kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, terhinalah seorang lelaki yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya padahal mereka berdua tidak mampu memasukkannya ke dalam surga. Katakanlah amin. Lalu Muhammad pun mengatakan amin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil daripada hadis yang terakhir ini? Bahwa ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam memperlakukan kedua orang tua kita. Lantas ketika orang tua kita telah tiada, apakah kita berhenti untuk berbuat baik kepada mereka? Tidak. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggalkan kita? Caranya perbanyak mengirimkan doa untuknya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Lantas yang terakhir, amal yang paling dicintai Allah ialah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, jihad bukanlah hanya tatkala kamu bisa mampu menumbangkan musuhmu dalam medan perang. Jihad bukanlah tatkala kamu mampu menebas batang leher musuhmu, tetapi jihad itu luas maknanya. Suatu ketika para sahabat dengan Rasulullah SAW setelah selesai perang Badar yang sangat berkecamuk, perang yang sangat besar dalam sejarah Islam, Rasulullah mengatakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lantas para sahabat berkata, apa iya Rasulullah? Apa masih ada jihad yang paling besar daripada perang Badar ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu wa ma jihad akbar ya Rasulullah? Kami berkata, kata para sahabat, lantas apa jihad yang paling besar itu wahai Rasulullah? Qala jihadul qalbi atau jihadul nafsi. Jihad melawan qalbu hati atau jihad melawan hawa nafsu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami berjihad tatkala ia keluar dari rumahnya untuk mencari sesuap nasi kebutuhan keluarganya. Seorang anak berjihad, ia belajar menuntut ilmu agama. Seorang istri berjihad ketika ia merawat, memelihara daripada harta suami dan apa-apa yang ia miliki dalam keluarganya. Artinya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, siapapun kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsi, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita itu seorang pemimpin, berjihadlah dengan kepemimpinan. Kalau kita seorang dokter ilmu kesehatan, maka berjihadlah membentuk masyarakat yang sehat. Kalau kita seorang guru, maka berjihadlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kamu seorang pemimpin, berjihadlah dengan kepemimpinan, berjihadlah dengan kekuatan, berjihadlah dengan kekuasaan yang ada padamu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kesimpulan khutbah yang kita ambil pada hari yang mulia barokah ini ialah dari ketiga amal yang dicintai Allah ini, maka kita bisa mengetahui di sinilah letak objektivitasnya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Jika seandainya amal yang paling dicintai Allah adalah haji, maka orang-orang miskin tidak akan bisa menggapainya. Jika seandainya amal yang dicintai Allah berzakat, bagaimana orang-orang miskin mampu berzakat? Tetapi amal-amal yang paling dicintai Allah dari ketiga ini tidak membutuhkan modal yang besar, hanya membutuhkan modal berupa jihad melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat dan pendek ini sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum